Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini selesai mengajar dan sekarang saya sedang istirahat di ruang dosen, ditemani oleh dua orang dosen sahabat saya, satu Pak Ahmad dan satu Pak Roma. Mereka berdua tampak tuh sedang ngetik, sibuk dengan laptop masing-masing. Sementara saya sedang istirahat, merokok, menikmati waktu istirahat. Ya, mungkin dengan cara seperti ini gitu ya, Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk berpikir gitu. Pak, nulis apa toh sebenarnya? Kok nyenuk, kata orang Jawa bilang, nyenuk. Siakat? Oh, data zakat. Oh, itu baru nulis zakat. Zakat. Tapi menarik loh zakat itu. Menariknya begini, dampak pelaksanaan zakat terhadap psikologi ini yang perlu dikaji. Terhadap psikologi. Terhadap psikologi. Iya, artinya bahwa orang zakat itu kan orang hanya fokus sama anunya kan, sama sama orang kayanya, tapi tidak fokus kepada orang miskinnya itu. Itu Pak Ahmad. Ya, ya. Jadi misalnya orang yang yang menerima zakat itu kemudian menjadi orang yang bergantung kepada orang kaya, ini kan problem ini. Ya kan? Jadi ngarep-ngarep. Apa? Jadi ada perasaan ngarep-ngarep. Iya. Itu masalah itu. Saya tidak tahu apakah di bidang zakat itu juga dikaji gitu. Kalau nggak salah tuh di Quran itu juga dijelaskan itu tentang hal itu kan. Jadi dampak negatif dari zakat itu kan itu mentalnya. Itu langkahnya itu biar mereka nggak langkahnya agar misalnya orang miskinnya tidak bergantung sama si kaya ini. Kalau awal-awal memang ini jadi ya semacam bantuan langsung kelas itu kalau bentuk uang maupun biasanya memang untuk orientasi zakat selama ini memang dikhususkan untuk fakir maupun miskin. Jadi memang ya belum lah. Tapi sekarang itu ada inovasi yang namanya zakat produktif. Iya itu zakat produksi itu. Zakat produktif itu. Oh produktif, sorry. Jadi dikhususkan untuk pakai yang kurang itu. Tapi dia minimal punya usaha. Tapi dari usahanya dia masih kurang lah intinya kayak. Nah harapannya nanti bentuk bantuannya atau zakatnya merupakan dalam bentuk modal kerja. Jadi misalkan sebulan cilok yang masih miskin, misalkan ada kekurangan dalam menurut kehidupan sehari-harinya. Semoga harapannya yang tadinya si orang ini mustahik gitu ya, dengan dibagi modal karena bisa lama-lama sehingga dia statusnya yang dari mustahik bisa menjadi merubah dari mustahik menjadi muzaki gitu, dengan istilahnya zakat tapi dalam tanda kurung diwujudkan menjadi dalam bentuk modal gitu.
bantuan modal. Oke. Tapi kan enggak apa namanya? Ya mungkin kayak gini loh. Ada bahwa Nabi itu tidak menghalalkan ya, bukan mengharamkan tapi tidak menghalalkan gitu. Sedekah untuk dirinya dan keluarganya itu. Artinya secara mental buildingnya itu Nabi itu apa namanya tidak mau gitu, seperti itu. Nah ini apakah mental orang manusia itu seperti itu gitu? Loh iya kan, itu menarik loh itu. Iya. Hah? Iya. Karena saya melihatnya kenapa sih orang nggak mencontoh Nabi dalam hal itu gitu. Misalnya setiap orang miskin katakannya dia dalam tanda kutip itu tidak menghalalkan gitu. Karena kalau haram itu kan artinya masalah substansi haram gitu kan. Ya kan. Tapi kalau tidak menghalalkan itu kan sebuah konstruksi mental menurut saya. Paham enggak? Bukan normatif ya. Iya, bukan normatif, itu persoalan pribadi gitu. Nah itu, gimana itu? Ada enggak selama orang seperti itu? Ya itu harus ada selain petugas dari lembaga filantropi, Basnas, masih itu juga harus memberikan edukasi juga sebenarnya. Jadi nggak cuma katakan ini dari Lazisnu, dari Basnas, udah itu enggak, ya harusnya memang harus ada pendidikan ya, atau mungkin edukasi bahwa ini seperti ini, atau mungkin Nabi dulu juga istilahnya status sosialnya miskin, nggak punya, tapi beliau nggak ada misalnya satu riwayat yang beliau itu meminta-minta atau bahkan mau menerima bantuan kan. Malah dulu itu saya pernah teringat itu, mohon nanti dikoreksi, nomor satu kisah yang ada satu sahabat atau satu warga Mekah gitu ya minta saudara atau minta uang ke kanjeng Nabi. Nah terus kanjeng Nabi itu bahasanya nyemayani, ditanyai kamu di rumah punya apa, punya tikar gitu. Nah akhirnya alih-alih punya tikar itu Nabi nggak memberikan uang tapi membeli tikar itu dari orang yang nggak punya itu, kemudian tikarnya dibeli, nah uangnya dikasih ke yang tadinya minta. Dengan uang itu untuk modal dan sebagainya, akhirnya beliau bisa hidup gitu di dalam. Iya memang kayaknya perlu mental yang diberikan Nabi itu seperti itu. Jadi enggak, ya sebenarnya memberikan sedekah itu baik, tapi kan memberikan edukasi secara mental kan kita sudah tahu, tapi duit apa yang kamu punya jual lah gitu. Jual, kemudian ya diputer, akhirnya bisa jadi saudara atau apa gitu kan bisa. Iya. Itu menarik itu. Kalau enggak seperti itu ya zakat itu hanya bukan ketika banyak orang beranggapan bahwa zakat itu untuk mengentas kemiskinan misalnya. Tapi in fact zakat itu malah justru pemicu kemiskinan gitu. Iya toh? Iya, itu menurut saya menarik itu Pak Ahmad ya. Nah kalau mental lagi dari pemerintah memang dia dari menerima BLT atau apa. Dan itu besar loh BLT atau bantuan pemerintah itu. Tapi ya kemudian tidak efektif manakala mental buildingnya yang dari penerima itu yang memang harus didandani gitu. Nah, dari dulu itu kan ya dari regulasi saja punya instan aja. Ada anggaran untuk kemungkinan ya oleh BLT sekian miliar atau sekian triliun, tapi ya akhirnya bukan gitu, nggak ada efeknya. Betul. Itu masalah itu. Problem. Memang ya pemberdayaan, tapi untuk memberdayakan orang nggak punya ini memang nggak semudah yang dibayangkan orang gitu loh, paham nggak? Orang nggak punya itu kan persoalan pertama ya didandani itu menurut saya itu mentalnya gitu loh, paham nggak? Baru ekonominya kan seperti itu kan kalau nggak perhatikan kan lalu jadi banyak masalah kemudian.
Ya begitu teman-teman obrolan saya dengan Pak Ahmad Alfianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.